Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Wulandari dari kelas 11 Multimedia. Saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin saya yang berjudul Instalasi CorelDRAW X4. Yang pertama yaitu bab pertama yang berjudul Latar Belakang Prakerin. Prakerin atau praktek kerja industri adalah bentuk kegiatan pembelajaran akademik para siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang berkualitas dan yang telah didapatkan dari sekolahnya masing-masing. Dengan praktek kerja industri atau prakerin dapat diharapkan meningkatkan pengalaman siswa dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, siswa dapat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum masuk ke dalam dunia usaha atau industri yang sebenarnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat prakerin. Yang pertama, mengaplikasikan materi yang telah didapat di sekolah ke dunia usaha atau dunia industri. Selanjutnya, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan etika yang baik dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Membentuk pola pikir yang membangun siswa-siswi prakerin. Mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan seputar dunia usaha serta dunia usaha industri yang profesional dan handal. Membentuk pola pikir siswa-siswi yang terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha atau industri. Bab kedua yaitu profil singkat LKP Citra Buana Indonesia atau yang disebut CTI. LKP CBI Ciamis merupakan bagian dari model pendidikan berbasis masyarakat yang saat ini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur dalam pasal 26 ayat 1 sampai 7. Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah tersebut, Yayasan Buana pertama kali menyelenggarakan lembaga kursus pelatihan Kepala Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Ciamis nomor 421/325/2015 yang selaras dengan kebijakan pendidikan nasional. Yang selanjutnya yaitu bab 3, sejarah singkat CorelDRAW X4. CorelDRAW didirikan oleh Dr. Michel Copeland di tahun 1985. Pada awalnya, CorelDRAW diluncurkan pada tahun 1989 dengan merilis CorelDRAW versi X1 dan X2 yang beroperasi pada platform Windows. Setelah itu, dirilis versi 3.0 bersamaan dengan Microsoft Windows 3.1. Berjalan pada Microsoft Windows 3.1 mengubah CorelDRAW menjadi sebuah program ilustrasi yang dapat menggunakan sistem instalasi lainnya tanpa adanya rekomendasi dari pihak ketiga seperti Adobe Type Manager. Sebelum semua itu, CorelDRAW Compression merupakan Michel Bouillon dan Pat Beyer, dua orang tersebut teknisi software untuk mengembangkan program ilustrasi dasar vektor yang kedepannya disatukan dengan sistem desktop publishing. Meskipun diluncurkan di tahun 1989, CorelDRAW pertama kali dibuat pada tahun 1987. Sejak pertama kali diluncurkan, CorelDRAW merasa telah memiliki sebuah produk yang istimewa bagi perusahaan mereka. Software grafis pertama ini berhasil mengubah cara orang dalam menuangkan ide mendesain pada saat itu. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan CorelDRAW. Di antaranya yang kelebihan yaitu hasil gambar vektor yang berkualitasnya lebih baik, banyak dukungan format import dan ekspor, mudah digunakan, serta terdapat tool yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kekurangan, ukuran file besar,
sulit membuat tabel, color speech harus dikoreksi sebelum menggunakan secara profesional. Yang selanjutnya, adapun perbedaan Photoshop dan CorelDRAW. Photoshop lebih mumpuni digunakan untuk editing foto, sedangkan CorelDRAW mumpuni dalam editing vektor grafis. File Photoshop untuk digunakan pada versi Photoshop sebelumnya, tetapi CorelDRAW tidak demikian. Selanjutnya, Photoshop lebih banyak menggunakan sistem layer. CorelDRAW sebetulnya memiliki sistem ini, tetapi secara default menggunakan penggunaan berdasarkan objek. Color speech Photoshop lebih akurat daripada CorelDRAW. Pada saat melakukan upsize bitmap, Photoshop menggunakan sistem interpolate sehingga gambar menjadi halus, sedangkan CorelDRAW tidak demikian, sehingga gambar bitmap menjadi pixelated. CorelDRAW menawarkan pengolahan tipografi yang mudah dengan Corel Bitstream, sedangkan Photoshop tidak. Saat digunakan, CorelDRAW akan membebani prosesor, tetapi Photoshop cenderung membebani memori dan GPU ketika GPU acceleration diaktifkan. Yang selanjutnya, instalasi CorelDRAW X4. Yang pertama, buka dokumen, pilih file Windows 7. Yang pertama, buka dokumen, pilih file Windows X4. Lalu, pilih program file, lalu buka CorelDRAW. Lalu, double klik CorelDRAW X4 grafis dan akan tampil user account. Control klik yes, lalu akan tampil loading. Yang selanjutnya, jika sudah selesai, secara otomatis akan muncul tampil interface. Selanjutnya, centang kotak kecil yang di bawahnya berisi teks I accept the terms in the lines agreement. Jika sudah, lalu klik next, maka akan tampil interface. Lalu klik next. Jika sudah selesai, akan tampil interface, yaitu ada 4 program yang dapat digunakan, diinstal, yaitu CorelDRAW, PhotoPaint, Corel Capture, dan seterusnya. Lalu klik install now. Lalu akan tampil interface installnya dan tunggu 10-15 menit. Lalu akan muncul interface, klik finish. Setelah itu jangan dibuka dulu terlebih dahulu CorelDRAW-nya karena akan memasuki cracknya. Buka folder hasil ekstrak tadi, lalu buka folder crack. Bila sudah dibuka, lalu klik tombol CTRL-A dan klik kanan dan klik copy, lalu pastekan di local disk C, program files, folder Corel, folder CorelDRAW Graphics Suite X4, folder program, dan pastekan di sana akan muncul interface. Klik copy dan replace atau yang paling atas. Jika sudah, maka akan tampil muncul interface. Klik saja continue dan tunggu beberapa detik. Jika sudah selesai, lalu close dan aplikasi CorelDRAW dibuka. Jika tidak ada di desktop, bisa dicari di Start All Program dan cari di folder CorelDRAW Suite X4. Di sana juga kami melakukan berbagai kegiatan tambahan, yaitu menginput data di Microsoft Excel, mendesain kartu nama di CorelDRAW X4, mengetik materi di Microsoft Word, mengedit foto, dan sebagainya. Yang selanjutnya dan yang terakhir merupakan kesimpulan. Dari kegiatan praktik kerja industri ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi dan dapat mengenal lebih jauh bagaimana cara bekerja di lapangan kerja yang sesungguhnya sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing oleh siswa atau siswi, sehingga siswa dapat melihat gambaran mengenai kegiatan badan usaha atau perusahaan di masa yang akan datang, serta mengetahui standar kompetisi yang akan dijadikan peluang kerja dan kesempatan kerja. Mungkin demikian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.